pengertian oralitas adalah term lain dari tradisi lisan, begitupun tekstualitas yang juga term lain dari tradisi tulisan. Sebelum lahirnya tekstualitas, oralitas secara spontan lebih dulu mewarnai interaksi di antara makhluk sosial sebagai pada kata dulu manusia belum semua yang melek akan aksara. Nah, jadi pada intinya sebelum dilahirkannya tekstualitas, maka ada tradisi lisan, yang mana lisan itu lebih dahulu baru lahirnya tekstualitas itu. Baik, kemudian di sini akan menjelaskan tentang Al-Quran dari lisan ke tulisan. Sebagai pesan Tuhan, wahyu memiliki objek sasaran, adapun sasaran itu yaitu masyarakat Arab, yang mana masyarakat pertama yang ditemuinya. Di sisi lain, masyarakat Arab dikenal sebagai masyarakat yang tajam akan hafalannya. Tradisi lisan atau oralitas yang kuat menjadikan Al-Quran mudah dihafalnya, sehingga masa pewahyuan itu 22 tahun. Nabi beserta sahabat-sahabatnya senantiasa menghafal Al-Quran satu dengan lainnya, saling mengulang-ulang bacaannya. Nabi membaca di sini memurojaah di hadapan malaikat Jibril, dan kemudian sahabat membaca di hadapan Nabi Muhammad SAW, atau sahabat satu dengan sahabat lainnya menghadapkan hafalan dan seterusnya. Hal ini dilakukan agar Al-Quran senantiasa dalam memori masyarakat Islam. Baik, selain terus dilakukan penjagaan Al-Quran melalui hafalan, Nabi juga senantiasa memerintahkan sahabatnya untuk mengabdikan Al-Quran dalam bentuk tulisan. Nah, disinilah ya, jadi yang dimaksud dengan oralitas teks Al-Quran, yaitu melalui dengan lisan dulu, kemudian dengan hafalan-hafalan para sahabat, dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi juga senantiasa memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengabdikan Al-Quran dalam bentuk tulisan. Dan oralitas kemudian pada bentuk tulisan. Dari sini kemudian muncul nama Zaid bin Sabit, yang mana Zaid bin Sabit ini dikenal sebagai sahabat Rasulullah SAW, sebagai sekretaris Nabi untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang dilafalkan oleh Nabi secara langsung. Selanjutnya, tradisi menulis Al-Quran dikembangkan dengan mengkodifikasi Al-Quran pada kekhalifahan Abu Bakar, yang kemudian dilanjutkan sekaligus diseragamkan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kemudian menarik jadi perhatian bersama tentang proses perpindahan Al-Quran, transmisi dari lisan hafalan ke tulisan. Dalam proses transmisi tersebut, lisan senantiasa berperan secara signifikan terhadap pemindahan wahyu menuju lisan. Lebih jauh bahwa setiap Al-Quran yang hendak ditulis senantiasa merujuk kepada cara baca yang telah ada, atau dalam artian di sini lisan. Kemudian William Graham, sebagaimana dikutip Ingrid Mattson, mengatakan bahwa perkataan selalu mendahului tulisan. Nah, baik cara kosmis, antropologis, maupun historis. Sekalipun dalam berbentuk teks, mushaf, Al-Quran senantiasa menjadi bacaan yang disuarakan. Inilah yang dimaksud dengan oralitas teks Al-Quran. Melalui pembacaan tersebut, sehingga kalamullah tersebut dapat bertahan sejak Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang ini. Nah, bahkan sampai kapanpun selamanya Al-Quran dibacakan. Karena itu mempertahankan keorisionalan kelisanannya dalam pembacaan Al-Quran sangat ditekankan untuk memperhatikan cara baca Al-Quran atau qiraatul Quran.
Kemudian yang selanjutnya, jati diri kelisanan Al-Quran. Fenomena transmisi Al-Quran dari lisan ke tulisan ini memang penting yang menjadi perhatian. Hal ini yang disebabkan terdapat bagian penting tentang kelisanan yang ternyata tidak ditemukan saat Al-Quran itu telah menjadi tulisan. Di antaranya adalah persoalan konteks yang menyelingkupinya. Dari wacana konteks inilah kemudian menimbulkan banyak perdebatan dari umat. Bahkan kalangan pengkaji ajaran Islam sendiri pun ada sangat banyak kajian dari penyinggung permasalahan perlu atau tidak kesadaran tentang konteks pada Al-Quran. Permasalahan tersebut kemudian memunculkan konflik yang tidak cukup berhenti dari ranah wacana saja, tetapi bahkan sampai tindakan kekerasan. Dalam kajian ulumul Quran dikenal kajian konteks yang disebut dengan asbabun nuzul, yakni segala sesuatu yang menyebabkan munculnya ayat. Dari pengertian mendasar tersebut menunjukkan bahwa adanya konteks yang nyata melingkupi kedua sumber ajaran Islam tersebut. Tapi kenyataannya sisi ajaran Islam melalui konteks sembari memperhatikan unsur sebab kemunculannya. Tetapi ada yang masa bodoh dengan unsur sebab kemunculan teks tersebut. Persoalan ini terus berlangsung karena tidak ada kesepakatan dari kedua pihak dalam membaca kedua teks Al-Quran tersebut. Dalam wacana konteks, terdapat perbedaan yang signifikan antara konteks yang dimiliki oleh lisan dan konteks yang dimiliki oleh tulisan. Konteks yang lahir dari perkataan lisan menuntut masa kini, yakni ruang konteks yang sama antara penutur dan pendengar. Sementara konteks dalam tulisan ini menciptakan jarak dan tempat yang berbeda antara penulis dan pembacanya. Kemudian lebih jauh lagi, konteks dalam wacana kelisanan menjadikan lisanan untuk bertindak sebagai kesaksian-kesaksian yang mengikuti konteks dari penutur. Sebaliknya, bahasa tulisan dalam hal ini adalah sebuah teks hanya dapat menjadi saksi tetapi tidak dapat memberikan kesaksian. Hal ini karena tulisan tidak memiliki konteks yang jelas atau biasa dikenal dengan bebas konteks. Tidak jelasnya konteks dalam tulisan menjadikan ajaran yang disampaikan oleh sebuah teks lebih sulit difahami dibandingkan dalam bentuk lisan. Bahkan akibatnya dapat menyebabkan makna yang lahir dari tulisan bersifat kabur. Dari makna yang kabur inilah sehingga memahami teks sulit jika enggan mengatakan tidak dapat secara sempurna. Memahami Al-Quran melalui tulisan menyebabkan munculnya tindakan mereka reka konteks yang terdapat pada ajaran Islam tersebut. Persoalannya kemudian seberapa besar kemiripan hasil mereka reka itu terhadap kenyataan. Tentu ini pernyataan penting dan bahkan merupakan keharusan untuk mempertanyakannya. Sehingga terjadi upaya untuk membuka konteks dari teks agama tersebut. Sebab jika demikian, maka akan ada sangat kemungkinan konteks yang tercipta ketika teks itu dibaca. Inilah yang menyebabkan terjadinya pemahaman yang beragama pada teks yang sama. Artinya memahami Al-Quran itu harus mengembalikan pada ranah kelisanan Al-Quran yang disampaikan dalam konteks tertentu yang melingkupi kehadiran teks tersebut. Mungkin itu saja. Kemudian pemateri yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Ahmad Syarif, kepadanya dipersilakan. Oke, lanjut Syarif. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Kenta Prasetya, yakni materi tentang cara baca yang beragam, yakni bukti kelisanan. Pada proses penulisan Al-Quran, masyarakat Arab dalam hal ini
adalah para sahabat menulis Quran sesuai qiraatnya masing-masing. Sehingga pada saat penulisan mushaf Utsmani yang hendak menyeragamkan qiraat untuk masuk dalam mushaf pada masanya, mengakibatkan munculnya berbagai kontroversi dari sahabat, seperti yang terjadi pada Abdullah bin Mas'ud. Menjadi persoalan ketika cara baca Al-Quran yang dipahami serta yang sering dilakukan ternyata berbeda dengan cara baca yang dilakukan oleh orang lain. Lebih jauh dari perbedaan cara baca Al-Quran tersebut menjadi problem tersendiri dalam memahami kandungan Al-Quran sebagai kitab yang utuh. Bahkan boleh jadi memicu adanya keraguan atas keorisinal Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus sahabat Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Samit. Ketika Ubadah bin Samit bahwa bin Ka'ab berkata, Rasulullah SAW telah membacakan ayat kepadaku, dan aku, Ubadah, membacakannya kepada orang lain dengan selain bacaan Ubay. Maka aku bertanya kepadanya, siapa yang membacakannya padamu? Ubay menjawab, Rasulullah SAW yang membacakannya kepadaku. Aku berkata lagi, demi Allah, beliau telah membacakannya kepadaku begini dan begitu. Ubay lantas nyaut, aku tidak pernah merasakan keraguan dalam Islam semisal saat hari itu. Maka aku pun datang menemui Rasulullah SAW. Aku katakan, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah membacakan ayat ini kepada aku begini dan begitu? Beliau menjawab, ya. Ubay berkata, orang ini mengatakan bahwa engkau juga telah membacakannya begini dan begitu. Beliau lalu memukulnya tangannya ke dadaku, hingga aku tidak lagi mendapati keraguan dalam hatiku setelah itu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, Jibril dan Mikail alaihissalam mendatangiku. Jibril berkata, bacalah Al-Quran dengan 1 huruf. Lalu Mikail berkata, mintalah tambahan. Lalu Jibril berkata lagi, bacalah dengan 2 huruf. Mikail berkata lagi, mintalah tambahan. Hingga menjadi 7 huruf. Maka setiap bacaan adalah sempurna dan mencukupi. Selain itu, perbedaan cara baca juga dapat menyebabkan seseorang dengan orang lain terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan pada tindakan kekerasan. Ini dapat dilihat pada kasus Umar bin Khattab yang hendak mencekik sahabat Ubay bin Ka'ab ketika mendengar Ubay membaca surah Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda dengannya. Sebagaimana dalam hadis dalam riwayat Bukhari, dalam cerita tersebut Umar bin Khattab berkata, aku pernah mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam sedang membaca surah Al-Furqan di masa Rasulullah SAW. Aku pun mendengarkan bacaannya dengan seksama. Maka ternyata ia membacakannya dengan huruf yang banyak yang Rasulullah SAW belum pernah membacakannya seperti itu padaku. Maka aku hampir saja mencekiknya saat sholat. Namun aku pun bersabar menunggu sampai ia selesai salam. Setelah itu aku langsung meninting lengannya seraya berkata, siapa yang membacakannya surat ini yang telah aku dengan ini kepadamu? Ia menjawab, Rasulullah SAW yang telah membacakannya padaku. Aku katakan, kamu telah berdusta. Sesungguhnya Rasulullah telah membacakannya padaku, namun tidak sebagaimana yang kau baca. Maka aku pun segera menuntunnya untuk menemui Rasulullah SAW. Selanjutnya, kukatakan pada beliau, sesungguhnya aku mendengar orang ini membaca surah Al-Furqan dengan huruf dialek bacaan yang belum pernah aku baca padaku. Maka Rasulullah pun bersabda, bacalah wahai Hisham. Lalu ia pun membaca dengan bacaan yang telah aku dengar sebelumnya. Kemudian Rasulullah bersabda, begitulah ia diturunkan. Kemudian beliau bersabda, bacalah wahai Umar. Maka aku pun membacanya dengan bacaan sebagaimana yang dibacakan oleh Rasulullah itu kepadaku. Setelah itu beliau bersabda, seperti itulah surat itu diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, 7 dialek bacaan. Maka bacalah ia sesuai dengan dialek bacaan yang kalian baca. Fenomena perdebatan di atas adalah gambaran bahwa ketidaksanggupan seseorang
menjangkau hal-hal berbeda dengannya. Dalam hal ini adalah cara baca Al-Quran akan memicu kesalahpahaman satu sama lain, yang boleh jadi sampai pada tindakan kekerasan. Kemudian lanjut kepada tradisi, lisan, hingga kodifikasi. Al-Quran hanya pada kajian penulisannya tidaklah tepat, karena Al-Quran lebih banyak dijaga oleh para sahabat dengan tradisi hafalan. Bangsa Arab saat itu terkenal memiliki bakat hafalan yang kuat, yang tak dimiliki oleh bangsa lainnya. Pada saat itu bangsa Arab juga banyak yang tak bisa baca tulis, sehingga mereka menyimpan memori berbagai ucapan dan perkataan dengan menghafalnya. Al-Quran sebagai wahyu dari Allah diberi mukjizat berupa nilai sastranya yang begitu tinggi dan susunannya yang tak ada tandingannya dari sastrawan Arab manapun. Selain itu, Al-Quran juga turun secara berangsur-angsur selama 33 tahun. Kedua faktor ini membuat Al-Quran mudah dengan begitu menarik oleh bangsa Arab, khususnya pada sahabat untuk menghafalkannya. Selain dengan hafalan, Al-Quran juga ditulis pada zaman Nabi SAW. Ketika Rasulullah telah menerima wahyu dari Jibril, beliau segera memerintahkan pada sekretarisnya untuk menulis ayat yang beliau terima. Menurut Dr. Mustafa Al-Azami, ada kurang lebih 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad untuk menulis wahyu. Al-Quran yang langsung berasal dari Rasulullah kemudian tersebar pada kaum muslimin, baik dari mulut Rasulullah sendiri atau daripada sekretaris beliau. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa zaman Nabi SAW otentisitas Al-Quran tidak diragukan lagi, karena Al-Quran terjaga dalam hafalan para sahabat, ditopang juga dengan teks tertulis hasil penulisan sekretaris-sekretaris beliau. Lalu pada masa selanjutnya, Khalifah Utsman bin Affan melakukan kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf atas rekomendasi Uzaifah bin Yaman untuk mempersatukan bacaan kaum muslimin. Hal ini disebabkan adanya perbedaan bacaan di antara kaum muslimin dan mulai munculnya fanatisme buta terhadap satu bacaan yang berakibat saling berkompetisi satu sama lain dan munculnya bacaan-bacaan. Sehingga dikhawatirkan munculnya perpecahan umat Islam tentang Al-Quran sebagaimana terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu Khalifah Utsman membuat tim kodifikasi yang terdiri 4 orang, yaitu Zaid bin Sabit sebagai ketua tim, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Harith. Menurut Dr. Mustafa Al-Azami, jumlah tim kodifikasi tersebut berjumlah 12. Sebagaimana dalam buku The History of Al-Quran from Revelation to Compilation. Zaid dipilih sebagai ketua tim mempertimbangkan pengalaman beliau sebagai sekretaris Nabi dalam menulis Al-Quran dan keterlibatannya dalam pengumpulan Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar. Dalam kodifikasi Al-Quran ini ada 2 rujukan standar dan menyeleksi bacaan yang benar, yaitu bacaan terdapat dalam Mushaf Abu Bakar dan bacaan yang telah diakui dan dipersaksikan oleh minimal 2 hafiz yang adil. Maka tersusunlah Al-Quran dalam satu mushaf bernama Mushaf Imam yang disepakati oleh kaum muslimin dan tidak ada yang menentangnya, termasuk Ibnu Mas'ud. Meski beliau juga memiliki mushaf khusus, beliau tidak menentang mushaf hasil ijma' para sahabat tersebut. Mushaf Imam lalu dikopi menjadi belasan eksemplar, lalu dikirim ke kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, dan lain-lainnya.